Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Delia Deborah Saragi dari prodinya dari manajemen Universitas Inaba. Saat ini saya akan mempresentasikan pemahaman yang saya dapat pembelajaran dari sesi 1 sampai sesi 14 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, yang di sesi pertama itu ada filosofi, di mana filosofi pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk kepribadian mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini juga kepribadian Indonesia merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mahasiswa menjadikan mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang demokratis, bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, memiliki jiwa dan semangat nasionalisme. Lalu selanjutnya, di sesi yang kedua itu kata identitas berasal dari bahasa Inggris yang berarti identity. Ciri-ciri tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Adapun juga unsur-unsur identitas nasional yaitu suku bangsa, golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif. Lalu yang kedua itu ada agama, di mana agama ini di dalam bangsa Indonesia ada beberapa agama, di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu di agama itu sangat mudah sekali terciptanya konflik. Tapi dalam agama juga dapat diperlukan adanya saling menghormati dari setiap agama supaya adanya terjalin rasa hormat satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada kebudayaan, di mana dalam bangsa Indonesia ini beragam sekali budayanya, bangsa, dan juga bahasanya. Lalu di sesi ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip rule of law, di mana dalam buku Undang-Undang 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Karena pembuka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yang sesi keempat, di sini kita belajar tentang bangsa, di mana bangsa itu adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan juga sejarah pemerintahnya. Baik. Negara diartikan sebagai satu organisasi dari satu kelompok atau beberapa kelompok bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib tersebut. Masuk di sesi 5. Di sesi 5 adalah ada tentang wujud hubungan antar warga negara dengan negara
pada umumnya berupa peranan atau role. Peranan pada dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam warga negara yang baik ya. Lalu selanjutnya, secara teologi status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Lalu peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Baik. Di sesi ke-6 ini kita belajar tentang demokrasi langsung dan pengertiannya adalah demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi dan ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilakukan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau peraturan umum Lalu sesi 9 kita belajar tentang hak asasi, di mana dalam hak asasi ini tuh kita punya hak yang mutlak ya diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuai perbuatan. Disebut hak mutlak karena terdapat dipertahankan terhadap siapapun orang yang ada, siapapun harus menghormati hak tersebut. Lalu di sesi 10 itu belajar tentang negara hukum, di mana negara hukum itu mengandung konsep yang telah menjadi dasar penting dalam membentuk sistem hukum modern. Negara hukum memiliki arti penting dalam menjalankan keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara. Baik. Sesi 11. Di sesi 11 ini dalam mewujudkan aspirasi, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung. Sesi ke-12, di sini kita mempelajari tentang geostrategi sebagai ketahanan nasional Indonesia. Di mana geostrategi itu salah satunya merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Lalu lanjut ke sesi 13. Di sesi 13 ini kita belajar tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu konsep yang mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dari ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Itu sesi 13. Lalu yang terakhir di sesi 14 kita belajar tentang hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional, di mana hubungan wawasan kebangsaan dengan ketahanan nasional ini lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.